Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita berbagai macam limpahan nikmat dan rahmatnya. Di antaranya adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, yang mana kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang mana banyak dari kalangan manusia lalai dari memanfaatkan dua kenikmatan tersebut, yaitu adalah as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Di sana banyak orang-orang yang Allah berikan nikmat kesehatan, akan tetapi Allah tidak membimbing mereka untuk bisa menggunakan nikmat kesehatan tersebut untuk bermajlis ilmu agama, yang mana kata Nabi SAW, majlis ilmu agama yang dibahas di dalamnya Al-Quran dan hadis Nabi SAW adalah riyadun min riyadil jannah, adalah taman di antara taman-taman surga. Waalaikumsalam. Kemudian di sana banyak juga orang-orang yang Allah berikan kepada mereka nikmat waktu luang. Bahkan waktu luang yang mereka miliki bisa jadi lebih banyak daripada kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memudahkan mereka untuk bisa memanfaatkannya di dalam perkara-perkara yang bisa mendatangkan kebaikan, baik perkara dunianya, kebaikan perkara dunia, ataupun kebaikan di dalam perkara agamanya. Kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa mengenal agama, kita bisa lembut hatinya untuk mau bermajelis ilmu agama. Itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kita ini orang yang hebat, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita hidayahnya. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberikan petunjuknya kepada siapa yang Dia kehendaki di jalan yang lurus ini. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Allah masih menggerakkan hati kita untuk mau bermajelis ilmu agama. Yang mana kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan yang mana dia tuju di situ adalah ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Bukankah surga merupakan akhir tujuan dari orang-orang yang beriman? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran kita pada malam hari ini adalah tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermakna perjalanan. Perjalanan hidupnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau adalah sayyidu waladi Adam. Beliau adalah pemimpin anak cucu Nabi Adam. Tidakkah kita merasa bangga
merasa senang, merasa bahagia ketika kita membaca sejarah hidup makhluk terbaik, bukan manusia terbaik, tapi makhluk yang terbaik, kata para ulama. Kenapa? Karena kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, manusia lebih afdal dibandingkan malaikat. Kenapa demikian? Karena malaikat itu langsung melihat kebesaran Allah dengan matanya, langsung melihat surga dan neraka. Wajar mereka selalu menjalankan dan melakukan apa yang Allah perintahkan. Tapi manusia yu'minuna bil ghaib. Kita ini makhluk yang beriman kepada sesuatu yang gaib. Apakah ada di antara kita yang sudah melihat Allah, sudah melihat surga, sudah melihat neraka? Tidak ada satupun di antara kita. Tapi ketika kita bisa melakukan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, kita menjadi hamba yang lebih mulia dibandingkan malaikat. Dari sisi itulah, kata Imam As-Sa'di, manusia lebih afdal dibandingkan malaikat. Karena malaikat nggak punya hawa nafsu, sedangkan kita punya hawa nafsu. Malaikat melihat kebesaran Allah secara langsung, surga dan neraka. Sedangkan kita tidak melihat secara langsung surga dan neraka. Hanya datang kabar kepada kita, kemudian kita imani dan kita percayai. Bukankah kita yang tidak melihatnya secara langsung kemudian beriman dan percaya, itu lebih utama dibandingkan makhluk yang langsung melihat surga dan neraka? Dari situ kata para ulama, Nabi kita adalah makhluk yang paling afdal, yang paling mulia. Bukan manusia yang paling mulia, tapi adalah makhluk yang paling mulia, melebihi malaikat. Kenapa? Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ma'asyiral muslimin, pelajaran yang kita ingin bacakan adalah perjalanan hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling kita cintai, manusia yang paling kita sukai, manusia yang harusnya menjadi manusia nomor satu di dalam hati kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika sahabat Nabi yang mulia Umar bin Al-Khattab menggandeng tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digandeng tangannya oleh Rasulullah, digandeng tangannya. Karena saking dekatnya persahabatan mereka berdua. Kemudian Umar bin Al-Khattab mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling aku cintai dibandingkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, kecuali dibandingkan diri saya." Kemudian kata Rasulullah SAW, "La, tidak wahai Umar. Itu bukan ungkapan dan ucapan orang yang beriman. Ucapan orang yang beriman adalah dia jadikan aku lebih dia cintai dibandingkan dirinya sendiri." Kemudian kata Umar, "Sekarang aku lebih mencintai engkau dibandingkan segala sesuatu, dibandingkan diriku sendiri ya Rasulullah." Kemudian kata Rasulullah SAW, "Al-ana ya Umar." Sekarang baru sempurna keimananmu wahai sahabat Umar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang akan kita baca adalah perjalanan hidup manusia yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa faedah dari mempelajari perjalanan hidupnya beliau? Banyak faedahnya. Di antaranya kita bisa mempelajari akhlaknya, mempelajari sifat-sifatnya. Kemudian kita mempelajari bagaimana teknik peperangan yang beliau lakukan. Kita pelajari hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan perjalanan hidupnya beliau. Kita bisa melihat bagaimana kesabaran beliau, kita bisa melihat bagaimana ketegaran beliau di atas dakwah ini, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dan kita bisa mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam.
Qalu fi ahammiyatis siratin nabawiyah. Mereka para ulama berucap, bercerita tentang betapa pentingnya mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yakni para ulama. Di antaranya adalah Zainul Abidin Ali bin Husain ibnu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau adalah cucunya atau cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih keturunan Ali bin Abi Thalib dari Fatimah radhiyallahu taala anha. Ali anaknya Husain, Husain anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kunna nu'allamu maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sarayah. Kami dahulu diajarkan tentang maghazi. Ini ucapan siapa? Cucunya, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami diajarkan tentang maghazi. Apa itu maghazi? Maghazi adalah ghazwah. Apa arti ghazwah? Ghazwah itu artinya adalah peperangan yang mana Rasulullah ikut serta di dalamnya. Itu namanya ghazwah. Karena nanti di sana ada peperangan yang Rasul tidak ikut serta. Tapi Rasulullah jadikan salah satu sahabatnya sebagai pemimpin, kemudian diutus untuk memerangi suatu kaum. Itu namanya sariyah. Kata sahabat Ali bin Al-Husain, kami dahulu diajarkan tentang maghazi. Maghazi, peperangan-peperangan yang dahulu Rasulullah ikut serta di dalamnya. Wasarayah, kami diajarkan tentang sarayah. Sarayah jamak dari sariyah. Sariyah, peperangan tadi yang kita katakan, peperangan yang mana Rasulullah tidak ikut serta di dalamnya, tapi Rasul pilih di situ satu sahabat, kemudian dijadikan pemimpin untuk memerangi suatu kaum. Dan ini bagian dari perjalanan hidup Rasulullah. Maghazi, saraya, itu bagian dari perjalanan hidup Rasulullah. Seakan-akan Zainal Abidin ingin mengatakan kepada kita, dahulu kami diajarkan tentang kisah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama nu'allamus surata minal Qur'an, sebagaimana nu'allamu kami diajarkan surah artinya surah, minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Bagaimana semangatnya Rasulullah mengajarkan para sahabat satu surah dari Al-Qur'an, seperti itu pula lah semangatnya para sahabat mengajarkan anak keturunan mereka kisah hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ada di antara kita yang merasa tidak terlalu penting mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kata Zainal Abidin, kami diajarkan tentang kisah hidup Rasulullah sebagaimana kami diajarkan surah dari Al-Qur'an. Bagaimana perhatian para sahabat dengan Al-Qur'an? Bagaimana perhatian Rasulullah dengan Al-Qur'an? Demikian pula lah seharusnya perhatian kita di dalam pelajaran sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu yang diajarkan. Jadi jangan dianggap remeh pelajaran yang akan kita pelajari insyaallah mulai malam hari ini. Pelajaran sirah Nabi yang mana mereka diajarkan sebagaimana diajarkannya mereka oleh para sahabat, pelajaran Al-Qur'anul Karim. Wa qala al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, berkata al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, al-Imam Az-Zuhri ulama yang terkenal. Al-Imam Az-Zuhri berkata, semoga Allah merahmati beliau, fi ilmil maghazi ilmu dunia wal akhirah. Di dalam ilmu maghazi, pengetahuan tentang maghazi, peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ terdapat ilmu dunia dan akhirat. Bagaimana maksudnya? Di dalam perjalanan hidup Rasulullah, di dalam sirahnya Nabi, di dalam peperangan-peperangan Nabi,
kok ada ilmu dunia dan akhirat? Maksudnya bagaimana ini? Karena kalau kita membaca sirah Nabi, kita dapati di situ ilmu dunia. Mengenai bagaimana cara berdagangnya Rasulullah, bagaimana cara berdagangnya para sahabat, bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat pada saat safar, pada saat menyusun strategi perang, bagaimana dan seterusnya. Banyak ilmu dunia yang kita dapat dari membaca sirah Nabi SAW. Bagaimana bisa langgeng hidup rumah tangganya Rasulullah dan para sahabat. Itu kita dapati. Ilmu dunia, ilmu akhirat kita bisa dapati dari membaca kisahnya Nabi SAW. Oh, rupanya cara menghadapi tulang yang bengkok seperti ini. Tulang yang bengkok maksudnya adalah wanita. Cara menghadapi wanita seperti ini, cara Rasulullah SAW. Kemudian cara Nabi SAW di dalam berdagang, di dalam peperangan, dan seterusnya. Banyak ilmu dunia dan ilmu akhirat yang kita dapati di dalam membaca sirah Nabi SAW. Bagaimana jadi ayah yang baik? Tengok sirah Nabi SAW. Bagaimana jadi pemimpin yang baik? Lihat sirah Nabi SAW. Bagaimana menjadi seorang suami yang baik? Jangan lihat sejarah atau cerita para artis. Lihat sejarahnya Rasul SAW. Bagaimana beliau menghadapi istrinya. Dan seterusnya. Banyak ilmu yang kita dapati dari mempelajari sirahnya Nabi SAW. Wa qala Ismail bin Muhammad bin Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Berkata Ismail adalah ibnu Muhammad, anak si Muhammad. Ismail punya bapak namanya Muhammad. Muhammad punya bapak dan bapaknya adalah sahabat Nabi. Berarti ini adalah cucu dari sahabat Nabi SAW. Siapa sahabat itu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Mungkin gak asing lagi oleh kita, ya. Kita orang-orang yang mencintai Islam, mencintai Rasulullah dan para sahabatnya, tidak mungkin tidak kenal dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Awwalu man rama fil Islam. Orang yang pertama sekali menembakkan anak panah di dalam membela agama Islam. Dia adalah orang yang pertama sekali menggunakan anak panah demi membela agama Islam. Beliau Sa'ad bin Abi Waqqas. Ismail cucu dari sahabat. Ismail berkata, "Kana abi, dahulu ayah saya." Berarti ayah dia adalah anak sahabat. Anaknya sahabat berarti tabi'in. Dahulu ayah saya yu'allimuna maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada kami maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peperangan-peperangan yang dilakukan Nabi itu bagian dari sirah, bagian dari perjalanan hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah saya dahulu mengajarkan kami tentang maghazi Rasulillah, tentang sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu, kemudian ayah saya berkata, "Ya baniya, wahai anak-anakku." Bani jamak berarti anak-anak banyak. Kalau bunai anak saya. Ya, kalau bani berarti banyak. Wahai anak-anak saya, hadhihi ma'athiru abaikum. Ini merupakan jejak hidupnya orang tua kalian. Ini sejarah sirah. Itu adalah jejak hidup orang-orang tua kita. Fala tudayyi'u dzikraha. Janganlah sekali-kali kalian menyia-nyiakan untuk mengingatnya. Jangan sampai kita sia-siakan sejarah para sahabat, sejarah Rasulullah SAW. Jangan sampai itu kalian lakukan. Inilah kemuliaan kita. Kalau tidak merasa mulia dengan sejarah hidup Nabi SAW, dengan apa kita merasa mulia, ikhwani fillah? Karena dengan mempelajari hidupnya Rasulullah, kita tahu bagaimana gaya hidup yang benar.
bagaimana menjadi sesosok hamba yang benar-benar mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menjadi hamba yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dengan melihat sejarah Nabi. Oh, Nabi begini dalam ibadahnya, begini dalam zuhudnya, begini tawaduknya, begini salat malamnya dan seterusnya, sedekahnya dan seterusnya. Ya. Jadi dengan melihat sejarah Nabi, kita akan menjadi hamba yang mulia. Gelar hamba, gelar budak itu kalau disandarkan kepada sesuatu yang mulia jadi mulia. Contohnya, ya, khadimu haramain, pelayan, pembantu. Ini sesuatu yang rendah. Tapi kalau disandarkan kepada yang mulia, pembantu ini jadi mulia. Apa contohnya? Pembantu dua tanah suci, yakni Raja Salman. Ya, khadimul haramain, bangga dia dengan gelar pelayan, pembantu. Kita, apa gelar kita? Abdullah, hamba, budak. Budak siapa? Zat yang maha mulia. Kita jadi mulia. Budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana kita bisa menjadi budak yang benar? Menjadi hamba yang benar? Caranya kita melihat kembali kepada sirahnya Nabi SAW. Agar kita bisa jadi budak yang benar. Budak yang benar-benar memperbudak dirinya untuk Allah Zat yang maha mulia. Kemudian waqala al-Khatibul Baghdadi rahimahullah, berkata Imam al-Khatibul Baghdadi, semoga Allah merahmati beliau, tata'allaqu bi maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahkamun katsirah. Berkaitan hukum-hukum yang sangat banyak. Sangat banyak hukum-hukum yang berkaitan di mana? Bi maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sejarahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita dapati hukum-hukum. Bagaimana hukum sholatnya pada saat safar, bagaimana hukum di dalam jual belinya, bagaimana hukum sholat ketika dalam keadaan takut, dan seterusnya. Banyak faedah yang kita dapati, banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan pelajaran yang sepele, bukan pelajaran yang tidak penting ini yang akan kita pelajari ini. Karena ini pelajaran hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu katbuha wal hifdzu laha. Oleh karenanya wajib mencatatnya, wajib menghafalnya. Wajib, kata Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Jadi penting ya, mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat penting sekali. Tidak hanya mereka, di antaranya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa aslul usuli al-ilmu. Pondasi yang paling dasar yang kita butuhkan di dalam hidup adalah ilmu. Kata beliau, pondasi dasar di dalam hidup yang paling kita butuhkan adalah ilmu. Karena dengan ilmu hamba bisa mulia. Dikisahkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah melakukan haji. Kemudian saat haji itu bertemu dengan salah satu pemimpin yang dia jadikan pemimpin di suatu daerah. Kemudian Umar nanya, wahai fulan, siapa yang kau jadikan pengganti yang memimpin kaummu di daerah sana? Dikatakan, si fulan. Siapa dia? Kata Umar bin Khattab. Kata pemimpin ini, dia adalah bekas budak. Loh, kok bisa bekas budak jadi wakil, jadi naib, jadi pengganti? Kok bisa? Kemudian Umar bertanya, kenapa kau jadikan dia sebagai penggantimu? Pengganti jadi pemimpin di suatu daerah, suatu kota, suatu negara. Kemudian katanya, dia adalah orang yang berilmu dengan faraid, hukum-hukum waris. Dan dia adalah orang yang berilmu tentang Al-Quran. Ternyata ilmu agama
bisa menaikkan derajat seorang hamba. Ya, budak yang hitam itu bisa mulia dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bilal bin Abi Rabah adalah sesosok hamba yang jelek, hitam, bekas budak, tapi suara kakinya terdengar di surga. Jadi fisik itu bukan tolak ukur kemuliaan seorang hamba. Kalau Allah jadikan fisik adalah tolak ukur kemuliaan seorang hamba di sisi Allah, Allah tidak adil. Tapi Allah zat yang maha adil. Yang mana kata Rasulullah SAW, innallaha la yanduru ila suwarikum. Allah itu enggak terlalu perhatian dengan tubuh kalian, suara, rupa kita, enggak. Oh ini rupanya tampan, cantik, ya tidak, bukan itu yang dilihat oleh Allah. Wala ila ajsamikum. Allah enggak lihat kepada jasad kita, kekar, langsing, cantik, bagus, enggak itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amal-amal kita. Kalau hatinya baik, kalau amalnya baik, maka dia adalah hamba yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mendasar, sesuatu yang paling pokok di dalam hidup kita ini ilmu. Kemudian wa anfa'ul ulumi an-nadharu fi siyarir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu yang paling bermanfaat adalah melihat perjalanan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perjalanan hidup para sahabat. Ilmu yang paling penting. Jadi bukan sekedar ilmu di antara ilmu yang penting, bukan. Ilmu yang paling penting adalah melihat kepada sejarahnya Rasulullah SAW, melihat kepada perjalanan hidupnya Rasulullah dan para sahabatnya. Kenapa Allah yang berfirman, kata beliau. Ini masih ucapan Ibnul Jauzi. Kata beliau, karena Allah berfirman, ulaikal ladzina hadallah. Mereka itu, mereka domirnya kembali ke siapa? Para sahabat Nabi SAW. Mereka itu, kata Allah, para sahabat alladzina hadallah adalah orang-orang yang telah Allah tunjuki hidup. Orang yang sudah diklaim oleh Allah sebagai orang yang dapat hidayah. Orang yang jalan hidupnya diridhoi. Fabihudahu muqtadi. Maka dengan hidayah mereka, dengan jalan hidup mereka, ambillah pelajaran. Berarti dengan kita membaca sirahnya Rasulullah dan para sahabat, kita sudah menjalankan perintah Allah agar menjadi hamba yang bisa berjalan di atas hidayah, di atas petunjuk. Jadi kalau ada orang yang bilang, kami hanya peduli dengan Al-Quran saja, dengan hadis-hadis yang dibawa oleh sahabat Nabi kami nggak peduli. Quraniyun namanya. Kelompok yang hanya megang Al-Quran, hadis itu dibuang. Kenapa nggak suka mereka sama sahabat Nabi SAW? Maka kata Nabi SAW, hubbul ansari minal iman. Cinta kepada sahabat Ansor termasuk dari bagian keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau ada yang mengaku paling berada di atas hidayah, tapi benci dengan para sahabat Nabi, dengan perjalanan hidup mereka, maka ketahuilah mereka bukan orang yang menjalankan firman Allah, fabihudahu muqtadi. Dengan jalan hidupnya para sahabat yang telah diridhoi, maka ambillah pelajaran darinya. Maka alhamdulillah masih banyak sekali ucapan-ucapan para ulama yang menjelaskan tentang betapa pentingnya pelajaran sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi langsung kita masuk kepada inti dari pembahasan. Bab yang pertama yang kita bahas dari sirah ini
Al-Jaziratul Arabiyyatu fil asril jahili. Jazirah Arab di asr artinya masa. Al-Jahili masa jahiliyah. Bagaimana Jazirah Arab terdahulu di masa jahiliyah. Masa jahiliyah itu apa? Definisinya masa di saat Rasul belum diutus. Itu masa jahiliyah. Ya, Nabi belum diutus, itu masa jahiliyah. Bagaimana hancurnya kehidupan mereka. Dan para ulama berselisih Jazirah Arab itu yang mana. Sebagian bilang Madinah, sebagian bilang Mekkah, sebagian bilang Yaman, sebagian bilang Laut Merah itu semuanya, dan Khalij itu adalah Jazirah Arab. Yang jelas Arab, ya. Makkah dan Madinah itu yang sudah paling pasti. Kata beliau, hafizahullah, ammal Arab, adapun bangsa Arab, qablal islami, sebelum kedatangan agama Islam, fasaat akhlaquhum, jelek sekali akhlaknya mereka. Dahulu bangsa Arab sebelum kedatangan Islam, jelek sekali akhlaknya mereka. Dan kejelekan akhlak itu masih ada lengket ke kita sekarang. Banyak sifat-sifat jahiliyah yang sangat bodoh, yang sangat jelek, yang sangat buruk masih lengket di tengah-tengah kita. Di antaranya adalah buruk sangka kepada Allah. Banyak dari kita kalau udah kena ujian, kena penyakit, dikasih naik dikit harga BBM, pas pula jualanan nggak laris, ya, mulai mencela pemerintah. Mulai goyah keimanannya. Buruk sangka dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Rabb kita yang dahulu, Rabb kita yang memberikan kepada kita rezeki di saat semuanya serba murah, dia pula yang ngasih rezeki kepada kita di saat semuanya mahal. Allah kan maha adil. Iya. Ini enggak, kita lihat banyak yang buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan rela menjual agamanya hanya karena cuma permasalahan BBM. Masih bisa hidupnya dia, cuma mungkin kurang tabungannya. Cuma mungkin dikurangilah enak makannya. Ya, ini kita lihat di status sebagian teman kadang ngisi 10.000 BBM, kemudian nggak naik ini katanya. Kemudian cakap kotor dia ya, dia katakan kalbun ini pemerintah. Kalbun itu seekor anjing. Ini pemerintah anjing. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal di antara bentuk ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul adalah taat kepada pemerintah selama itu nggak maksiat. Apakah naik BBM itu maksiat? Itu bukan maksiat. Perkara yang menurut pemerintah itu kebijakannya, walaupun salah. Kalau seandainya kita disuruh taat kepada pemerintah hanya pada saat kita senang, untuk apa? Hadis Nabi, sam'u wa ta'ah. Untuk apa hadis Nabi? Untuk dengar dan taat kepada pemerintah di saat kalian senang dan di saat kalian tidak senang. Kemana hadis Nabi SAW kita buat? Ya, kalau kita hanya taat dan patuh kepada pemerintah di dalam hal yang kita sukai, tidak ada ujian. Ya, ujian itu ketika pemerintah melakukan hal yang tidak menyenangkan kepada kita. Kata Nabi SAW kepada Irbad ibn Sariyah, ya Rasulullah, bagaimana seandainya yang memimpin kami orangnya jahat? Kata Rasulullah, patuh dan taat. Dengarkan pemerintah kita. Selama itu nggak maksiat, ya, dan selama itu kadar kemampuan kita, lakukan. Jadi kita banyak sifat-sifat jahiliyah itu lengket kepada kita. Buruk sangka di saat kena musibah. Ini kan musibah ini. Sekarang ini. Bagian dari musibah. Ya, dengan naiknya BBM pasti itu musibah. Dan juga di dalam musibah ini kita seharusnya bersyukur. Kenapa? Dengan adanya ujian, maka di situ Allah Subhanahu wa taala menguji kesabaran. Yang mana pahala dari kesabaran adalah innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab.
Allah akan sempurnakan pahala orang yang bersabar tanpa hisab. Gak ada hitung-hitungannya. Karena Allah biasanya ngitung. Satu kebaikan berapa dilipatkan oleh Allah? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Ya. Taib, satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Tapi kalau kesabaran berkali-kali lipat. Gak ada kaedahnya 1 kali 10, enggak. Ya, enggak ada batasnya. Bi ghairi hisab. Taib, ini dia pelajaran kita. Nanti siap Isya ada lagi. Insyaallah taala setelah Isya kita akan belajar lagi. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.